Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, alhamdulillah sekarang kita memasuki pertemuan kedua perkuliahan Pancasila. Pada perkuliahan pertama, kita telah membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Lalu kita membahas juga mengenai sidang PPUPKN. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas yang pertama, pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita akan membahas mengenai konstitusi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perbedaan Undang-Undang Dasar dan konstitusi. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, kita akan membahas mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, kita akan membahas mengenai sifat Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita awali dengan pengertian atau definisi dari Undang-Undang Dasar 1945. Naskah awalnya terdiri dari satu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, terdapat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, terdapat penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat peraturan tambahan, serta terdapat 2 bagian pokok. Apa saja itu bagian pokoknya? Yang pertama, sistem pemerintahan negara. Yang kedua, hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Baik, saudara-saudara, kita lanjut kepada konstitusi. Istilah dari konstitusi ini berasal dari bahasa asing. Ada yang dari Inggris yang disebut constitution, dari Belanda yang disebut constitu, dari Latin disebut dengan constitutio, constituere, dan juga Prancis constituer, serta Jerman verfassung. Dalam Kewarganegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi ini bisa disebut juga keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, di mana mengatur secara mengikat mengenai cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam masyarakat suatu negara. Baik, saudara-saudara, ini adalah perbedaannya, ya, di mana dapat kita lihat konstitusi dengan Undang-Undang Dasar ini terdapat perbedaan. Undang-Undang Dasar itu dia memuat yang tertulis saja, sedang konstitusi ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita contohnya misalkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 45, ya, sedangkan konstitusi itu yaitu konstitusi RIS 1949. Oke, kita lanjutkan. Kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dia sebagai hukum dasar tertulis. Yang pertama sebagai norma hukum, yang kedua sebagai hukum dasar, dan juga kedudukannya bisa menjadi hukum dasar yang tidak tertulis atau yang disebut sebagai konvensi. Apa yang disebut dengan hukum dasar tertulis yang dua tersebut serta konvensi ini? Baik, kita akan melihat dari penjelasannya. Hukum dasar tertulis sifatnya, ya, dirumuskan tertulis dan tidak mudah berubah, ya. Nah, di sini ada pakar yaitu E.C.S. White menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar bersifat dan fungsinya naskah memaparkan kerangka dan tugas pokok dari badan-badan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi, badan suatu negara ini harus
memenuhi ketentuan-ketentuan dari Undang Dasar 1945. Lalu kita lanjutkan. Hukum dasar tertulis, masih hukum dasar tertulis ya. Dia yang pertama sebagai norma atau kita sebut norma hukum, bersifat ya mengikat terhadap apa? Baik terhadap penguasa, terhadap pemerintah, juga warga negara. Jadi tidak ada yang dispesialkan, semuanya sama dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu berisi norma-norma. Untuk apa? Ya di sini sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Maka Undang-Undang Dasar ini harus ditaati dan dilaksanakan. Sebagai yang kedua, kita sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum tertulis tertinggi. Setiap undang-undang, PP, Perpres, Perda, maupun perundang-undangan yang lain, maka dia tidak boleh keluar dari jalur Undang-Undang Dasar 1945. Lalu sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan tersebut. Nah, maka dari itu, ya Undang-Undang Dasar ini tentu saja sangat fundamental atau sangat penting. Baik saudara, kita lanjutkan terhadap hukum dasar yang tidak tertulis atau yang disebut konvensi. Konvensi ini merupakan hukum dasar yang tidak tertulis. Apa ya yang dimaksud hukum dasar tidak tertulis? Yaitu aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Artinya tidak terdapat dalam perundang-undangan, tetapi dia melekat dan tidak tergantikan. Rasanya tidak sah kalau presiden tidak berpidato pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu disebut dengan konvensi. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan pada fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini, yaitu mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Lalu sebagai hukum tertinggi dari produk-produk hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah, menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Lalu sebagai sarana atau alat pengawasan, kontrol berlakunya semua peraturan dalam suatu negara. Sifatnya apa sih Undang-Undang Dasar 45 ini? Dia merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara, bersifat singkat dan supel, serta memuat aturan-aturan, memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, di samping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan ya untuk tertib hukum di Indonesia. Baik saudara-saudara, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Ya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.